Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Febianti. Saya dari kelas 03 SAKE 003 dengan nomor induk mahasiswa 201011201492 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart siklus produksi. Selamat sore Pak Juli Ismanto dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Roni Deselaban, kelas 03 SAKE 003. NIM 2010 1120 1692. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansyah Syaputra dengan NIM 2010 1120 1003 dari kelas 03 SAKE 007 reguler C. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang flowchart sistem produksi. Yang pertama yaitu apa peran siklus produksi. Pentingnya sistem informasi akuntansi sebagai sistem informasi dasar dalam sebuah perusahaan mengajak untuk menyoroti penerapan sistem informasi akuntansi yang ada pada perusahaan Robdin. Tanpa sistem informasi akuntansi, siklus produksi yang mumpuni perusahaan tidak akan bertahan di tengah derasnya persaingan usaha di dalam industri tempat perusahaan membuka bisnisnya. Oleh karena itu, kami di sini merasa tertantang untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi siklus produksi yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana kelebihan maupun kekurangan dari sistem tersebut. Aktivitas ini memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Para akuntan juga membantu perusahaan memilih antara MRP2 atau GIT. Untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Selanjutnya yaitu apakah itu siklus produksi? Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Sistem produksi adalah sistem yang berisi serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang mempunyai hubungan dengan proses pembuatan suatu produk. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dana, lokasi, sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja. Terhadap produktivitas yang dihasilkan, sistem informasi tentunya berhubungan secara langsung dengan subsistem yang lain seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus buku besar, dan pelaporan. Nah, selanjutnya yaitu flowchart siklus produksi. Siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan atau kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Nah, selanjutnya yaitu adalah aktivitas-aktivitas siklus produksi. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah bauran produk. Adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Yang selanjutnya adalah penetapan harga produk. Tindakan menentukan nilai suatu produk atau layanan. Penetapan harga menentukan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan, tetapi mungkin atau mungkin tidak terkait dengan biaya yang ditawarkan oleh bisnis atau menghasilkan produk atau layanan. Selanjutnya adalah alokasi dan perencanaan sumber daya. Memutuskan keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan, contohnya apakah membuat atau membeli. Selanjutnya adalah manajemen biaya. Adalah proses menentukan dan melaksanakan suatu proyek dan
atau pekerjaan dengan cara yang benar. Hal ini mencakup perencanaan, estimasi, anggaran, pembiayaan, pendapatan, pengelolaan, pengendalian, dan perbandingan antar biaya, sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu maupun anggaran yang ditetapkan. Aktivitas siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan penggunaan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Ada 4 aktivitas dasar dan siklus produksi. Yang pertama, perencanaan produk. Perencanaan produk adalah suatu set kegiatan yang dimulai dari timbulnya persepsi bahwa ada kesempatan di pasar dan berakhir dengan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Dalam seri tulisan ini, produk yang akan dibahas akan diberi batasan sebagai berikut: hasil rekayasa, diskrit, dan mempunyai bentuk fisik. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi adalah keseluruhan proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mengubah input produksi menjadi output produksi. Yang ketiga, operasi produksi. Proses operasi produksi adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Atau dengan kata lain, proses produksi adalah transformasi bahan atau input menjadi produk atau output. Yang keempat adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah salah satu disiplin ilmu akuntansi yang dipakai untuk menganalisa, menggolongkan, dan mencatat tentang biaya produksi ataupun biaya pemasaran terhadap produk maupun jasa yang diperoleh perusahaan. Bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perancangan produk? Para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba, dan memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya, penyetelan mesin, dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk. Dengan memberikan data mengenai biaya, perbaikan, dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik. Perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan, di mana tujuan dari langkah ini yaitu untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Apakah dua metode yang bisa dari perencanaan produksi? Yang pertama, perencanaan sumber daya produksi atau MRP 2. MRP 2 adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Kedua, sistem produksi just in time. Tujuan produksi JIT adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku barang dalam proses dan barang jadi. Perencanaan dan penjadwalan. Dokumen, formulir, dan prosedur. Jadwal induk produksi atau MPS memspesifikasikan seberapa banyak produk akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Kedua, permintaan bahan baku memisahkan pengeluaran jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari gudang ke lokasi pabrik tempat bahan tersebut yang untuk dibutuhkan. Ketiga, perpindahan selanjutnya dari bahan baku di sepanjang pabrik akan didokumentasikan dalam kartu perpindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembawaan materi dari Kak Romida. Ya, selanjutnya ada
bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama itu, akuntan harus memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Selanjutnya ada para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih antara MRP, IE, atau JIT untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Selanjutnya ada operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Computer Integrated Manufacturing atau yang biasa disebut CIM adalah penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi biaya produksi. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan. Yang dimaksud dari bahan baku yang digunakan itu bahan-bahan yang digunakan saat proses produksi. Selanjutnya, jam tenaga kerja yang digunakan. Yang dimaksud di sini adalah dari setiap jam kerja yang dilakukan oleh para karyawannya. Selanjutnya adalah operasi mesin yang dilakukan. Yang di sini adalah setiap jenis mesin yang melakukan operasi produksi. Selanjutnya adalah yang keempat, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Adapun tujuan dari sistem akuntansi biaya yaitu yang pertama untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, akuntansi biaya. Adapun jenis sistem akuntansi biaya yaitu yang pertama harga pokok pesanan. Yang dimaksud itu perhitungan biaya pesanan membebankan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada harga pokok proses. Yang dimaksud ada dari harga pokok proses yaitu perhitungan biaya proses membebankan biaya ke setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Selanjutnya bagian kesimpulan. Sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi merupakan siklus yang krusial bagi perusahaan manufaktur. Siklus produksi adalah siklus yang akan menentukan apakah produk yang dihasilkan perusahaan akan dapat menghasilkan profit bagi perusahaan atau akan menimbulkan biaya yang amat besar. Seringkali perusahaan terlalu berfokus pada salah satu proses dalam siklus ini dan mengabaikan proses lainnya, sehingga pada akhirnya membuat perusahaan mengeluarkan sumber daya dengan sia-sia dan menderita kerugian. Aktivitas dari siklus ini terdiri atas desain produk, perencanaan, dan penjadwalan. Operasi produk, akuntansi biaya, akuntansi tetap harus diberikan kode garis untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan periodik data BSIA tetap. Fungsi kedua dari SIA yang didesain dengan baik
memberikan pengendalian yang memadai untuk memenuhi tujuan produksi sebagai berikut. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktifat tetap diotoritaskan dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses aktifat tetap terjaga. Yang ketiga, siklus produksi yang valid dan sah dicatat. Yang keempat, siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang keempat, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.